tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa lumpuhkan tanganku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang teman-teman semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, saya Desli Armiza sebagai moderator pada siang hari ini akan membuka sesi diskusi tentang coba yang slide selanjutnya, Saudari Afisa. Hitamkan putihku, kau takkan gelapkan apapun. Kau bisa runtuhkan jalanku, kan ku temukan. Oke, baik. Sebelum saya mulai sesi diskusi, saya akan membacakan sebuah pantun, yaitu di atas meja ada buah durian, masak cumi pakai nasi. Untuk teman-teman yang paling keren, izinkan kami memulai diskusi. Oke, pertama akan dijelaskan oleh Saudari Kamelia Husnul Ma'wa. Kepada Kamelia Husnul Ma'wa, saya persilakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan kasus pertama, yaitu dibayangkan jika saya menjadi seorang guru matematika menyampaikan materi mengenai men. Guru membuat urutan langkah-langkah dalam mencari men. Siswa mengerjakan soal yang diberikan oleh guru. Siswa mengerjakan soal baru tanpa melihat langkah-langkah dari gurunya tadi. Maka muncul pertanyaan yang pertama, apa yang membuat peserta didik mampu mengerjakan soal-soal pada percobaan kedua tanpa melihat langkah-langkah pengerjaan soal? Menurut kelompok kami ada dua alasan. Yang pertama, karena guru matematika tersebut telah menerapkan langkah-langkah sistematis dalam pembelajaran, di mana peserta didik akan usahanya dalam mempelajari materi tersebut. Yang kedua, yaitu karena peserta didik sudah berlatih bersama guru pada percobaan pertama, sehingga peserta didik memiliki gambaran langkah-langkah pengerjaan soal tersebut dan mampu menangkap serta memahami dengan baik pengerjaan soal yang diberikan pada percobaan kedua. Nah, lanjut pada pertanyaan yang kedua, yaitu kegiatan pembelajaran seperti apa metode yang cocok untuk diterapkan pada kasus tersebut? Menurut kelompok kami, metode latihan soal dan penugasan. Kasus tersebut termasuk penerapan teori behavioristik, yaitu guru memberikan banyak pengulangan pembelajaran berupa latihan soal agar terbentuk perilaku atau pembiasaan seperti yang diinginkan. Melalui kegiatan pengulangan dan pelatihan tersebut, guru dapat mengoptimalkan kemampuan peserta didik agar semakin terampil. Cukup sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Kamelia Husnul Ma'wa. Selanjutnya akan dijelaskan, slide kedua akan dijelaskan oleh Yuti. Kepada Yuti dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan membahas tentang kasus kedua, di mana Rina adalah seorang guru di kelas 1 SD. Sebagian besar peserta didiknya belum bisa berhitung dengan lancar. Rina sedang memikirkan cara yang sesuai untuk membantu setiap peserta didik menyelesaikan tentang belajarnya. Kemudian pertanyaan yang pertama, menurut Anda, apa yang dapat Rina lakukan untuk membantu peserta didiknya sesuai dengan tahapan perkembangan usia? Jadi jawabannya adalah rata-rata siswa kelas 1 itu merupakan siswa yang masih berusia 6-7 tahun, yang dimana siswa di usia tersebut belum sepenuhnya dapat berpikir secara kritis, sehingga siswa yang masih rentang di usia tersebut baru bisa berpikir dengan logika apabila dibantu dengan penerapan pada objek fisik. Hal ini harus diperhatikan oleh Rani selaku guru yang mengajar siswa di kelas 1 dengan memperhatikan kebutuhan siswa secara menyeluruh. Karena setiap siswa yang ada dalam satu kelas memiliki karakteristik dan cara belajar yang berbeda-beda.
Kemudian, Rani bisa menciptakan suasana kegiatan pembelajaran dengan memanfaatkan berbagai macam bahan fisik yang ada di dekat siswa, seperti menggunakan pensil, spidol, buku yang setiap harinya siswa gunakan untuk belajar. Dengan menggunakan alat tersebut, Rani dapat memanfaatkan alat yang digunakan sebagai media siswa untuk berhitung, dengan mengaitkan sesuatu hal yang dapat ditemui di kehidupan sehari-hari. Dengan kegiatan belajar menghitung di sekolah, dapat mempermudah siswa untuk berhitung, karena siswa dapat langsung mempraktikannya. Tidak hanya itu, Rani juga dapat menggunakan cara bermain yang sederhana yang dapat membantu siswa dalam berhitung, yaitu dengan cara membuat suatu permainan berkelompok, yang dimana siswa yang ada dalam kelas tersebut akan dibagi secara berkelompok, dan siswa akan mulai berhitung jumlah dari kelompok yang telah dibentuk. Kemudian pertanyaan yang kedua, mengapa Anda menyarankan hal tersebut? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Kemudian jawabannya adalah sesuai dengan karakteristik siswa SD pada kelas 1 yang belum mampu memahami secara baik pembelajaran yang bersifat fokus dan kemampuan berpikir terbatas. Pada siswa kelas 1, karakteristik yang dapat dilakukan dalam pembelajaran adalah dengan cara belajar sambil bermain. Mereka akan gemar jika guru dapat menampilkan media bersifat menarik. Misalnya, penggunaan media yang bersifat dekat dengan lingkungan ataupun yang dekat dengan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti contoh, benda di sekitar terdapat buku, pensil, jam dinding, ataupun gambar poster yang terdapat pada kelas. Selaras dengan penggunaan media, maka perlunya dalam hal didampingi dengan teori belajar. Menurut kelompok kami, teori konstruktivisme adalah teori yang tepat untuk digunakan berdasarkan kasus yang ada. Teori ini menyatakan bahwa pengetahuan adalah bentukan siswa yang belajar lewat interaksi dengan bahan atau pengalaman baru. Ilmu yang didapatkan tidak dapat ditransfer guru ke murid ataupun peserta didik, isi materi pelajaran ditentukan oleh peserta didik itu sendiri. Teori belajar ini dihasilkan dari lingkungan sekitar dengan menggunakan panca indera seperti melihat, mendengar, menjamah, mencium, dan merasakan. Sehingga berdasarkan hal ini, siswa bukan hanya belajar secara mengetahui cara berhitung dengan menghafal, namun mereka mendapatkan pengetahuan dari interaksi dengan hal-hal dekat dengan mereka. Penggunaan media yang biasa mereka lihat secara fisik setiap harinya dapat membantu memudahkan siswa dalam memahami konsep cara berhitung yang menyenangkan. Baik, itu saja. Kemudian saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Yuti Sartika. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Aprisa Hindayani. Kepada Aprisa Hindayani dipersilakan. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu kasus 3. Kasusnya adalah Made adalah seorang guru yang mengajar di salah satu sekolah negeri di wilayah Bali. Ia mengampu mata pelajaran bahasa Indonesia. Ia hendak mengajarkan materi teks deskripsi pada peserta didiknya. Pada buku cetak menjadi panduannya saat mengajar. Terdapat beberapa contoh teks deskripsi yang menceritakan tentang bangunan-bangunan pencakar langit yang ada di ibu kota. Dengan memperhatikan latar belakang setiap peserta didiknya, maka Made pun mencoba memberikan contoh yang berbeda. Ia memberikan contoh teks deskripsi tentang pantai dan makanan khas di Bali. Slide selanjutnya. Pertanyaannya adalah, menurut Anda, apakah pertimbangan dan keputusan Made sudah sesuai? Mengapa demikian? Jadi jawaban dari kelompok kami adalah keputusan yang diambil oleh Made sudah tepat. Karena hal ini terlihat dari latar belakang peserta didik yang mayoritasnya tinggal di wilayah Pulau Bali, di mana lokasi tersebut banyak sekali pemandangan alam dan ciri khas dari kota Bali tersebut adalah pantai dan pemandangan alam yang ada, serta juga makanan-makanan khas Bali. Teks deskripsi adalah teks yang berisi gambaran secara rinci tentang suatu objek, tempat, dan situasi kejadian, di mana teks deskripsi membuat seolah-olah pembaca melihat, mendengar, dan merasakan sendiri hal yang disampaikan pada teks tersebut.
Oleh karena itu, Made memanfaatkan lingkungan yang ada di wilayah Bali. Dengan memanfaatkan hal itulah dapat memudahkan kegiatan belajar Made dalam menggunakan bahan acaan berupa teks deskripsi tentang hal-hal yang ada di wilayah Bali, serta dapat memudahkan peserta didik memahami materi dan bahan ajar yang relevan berada di lingkungan wilayah Bali. Selanjutnya, pertanyaan kedua adalah prinsip apa yang Made gunakan dalam kasus tersebut? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori. Prinsip yang digunakan Made dalam kasus tersebut yaitu Made menggunakan prinsip belajar behavioristik, yang mana teori behavioristik ini adalah teori belajar yang memfokus pada perubahan perilaku peserta didik sebagai hasil dari proses pembelajaran. Menurut teori ini, perubahan perilaku peserta didik disebabkan oleh adanya interaksi antara stimulus dan respon. Stimulus tersebut berupa lingkungan belajar peserta didik, baik bersifat internal maupun eksternal. Maka dari itu, perilaku yang dilakukan Made sebagai seorang guru yang mengajar di wilayah Bali membuat Made memperhatikan lingkungan tempat tinggal setiap peserta didiknya dengan memberikan contoh teks deskripsi dan tentang pantai dan makanan Bali menjadi khas Bali, sehingga mereka dapat menjangkau dan dapat menggambarkan mengenai hal tersebut. Seperti halnya ciri-ciri prinsip teori behavioristik, yaitu merupakan pengaruh lingkungan, hasil pembelajaran, fokus pada terbentuknya perilaku yang diinginkan. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Afrisa Hidayani. Salam Pancasila, salam PPG Prajabatan. Selanjutnya saya akan membuka sesi pertanyaan dan juga bisa teman-teman secara langsung untuk memberikan pertanyaan kepada saudara dan saudari. Ayo dipersilakan. Berikutnya ada pertanyaan di sini buat teman-teman yang presentasi. Di situ tadi dikatakan menyatakan tadi media yang menarik dan bisa mengerti kepada peserta didik. Ketika kita kaitkan media yang menarik, tentu di situ belum disampaikan tadi seperti apa media yang menarik itu. Alangkah lebih bagusnya disampaikan seperti apa media yang menarik itu pada kasus tersebut. Karena banyak media yang kita lihat, tetapi bagaimana media itu bisa menarik, dan ketika penggunaan media itu nanti diimplementasikan, maka peserta didik dapat memahami dan mengerti. Salam Pancasila dan PPG Percepatan Merdeka. Demikian pertanyaan saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, pada saudara Supriyadi Cerdas Jaluku, terima kasih atas tanggapannya. Saya coba kembali tanyakan lagi, yaitu pertanyaannya dikatakan bahwa ada di situ dicantumkan tentang media yang menarik. Coba ketika kita kaitkan dengan media tersebut pada kasus tersebut, apakah begitu, Saudara Supriyadi? Iya, betul sekali. Karena saya tadi kurang mengerti di situ seperti apa medianya. Artinya coba dijabarkan implementasi medianya dalam kepada peserta didik, itu maksud saya tadi. Demikian. Terima kasih. Para teman-teman, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi atau memberikan tanggapan pada kelompok kami? Ada yang raise hand, itu Saudara Sepri J. Tumangkor. Kepada saudara disilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Pertanyaan saya, apakah behavioristik ini cocok digunakan? Baik, terima kasih pada kelompok 5 ya. Di sini saya tidak ingin bertanya, tetapi saya ingin... Oke, baik. Sepertinya Saudari Fitri Ramadhani terkendala jaringan. Kami ucapkan terima kasih pada kelompok 4 atas pertanyaan dari kelompok 1 oleh Saudara Supriyadi Cerdas Jaluku, akan dijawab oleh Saudari Yuti Sartika. Kepada Suti Sartika. Terima kasih kepada Saudari Desmita. Saya perwakilan dari kelompok 2 menanggapi atas jawaban yang dari saudara tadi. Terima kasih kepada Saudari
Aprisa Hidayani. Bagaimana dengan saudari Sonia? Apakah sudah puas dengan jawaban yang kami berikan? Saya tutup dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih kepada teman-teman semua. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.